Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi. Dalam pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan apa sih populasi dan apa sih sampel sebagai alasan untuk penelitian yang kita gunakan. Populasi. Populasi itu adalah totalitas semua nilai yang mungkin terjadi atau sudah terjadi, yang merupakan hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif. Jadi, secara sederhana, kita mengatakan populasi adalah suatu karakteristik atau suatu objektif yang dapat diukur. Kemudian satu kumpulan, misalnya dalam kumpulan ini, kumpulan mahasiswa metodologi penelitian, kita anggap semua sebagai populasi dan dapat diukur dan menjadi fokus kita dalam penelitian. Kemudian sampel, apa sih sampel? Sampel adalah bagian dari populasi. Apabila populasi itu kita sebut semesta atau suatu set, maka sampel adalah subset dari populasi atau bagian dari populasi. Yang seperti saya katakan tadi, ciri-cirinya yang mempunyai varian yang berbeda-beda dapat diukur dan menjadi fokus dalam penelitian kita. Itulah namanya populasi atau sampel. Kalau dia populasi, maka sifatnya adalah teoritis. Kalau kita bicara tentang sampel, maka sifatnya adalah empiris atau nyata. Karakteristik populasi disebut parameter. Ya, ukuran-ukuran statistik yang diturunkan dari populasi adalah mean atau rata-rata, koefisien korelasi, proporsi, standar deviasi, dan sebagainya. Kalau dari sampel, turunan dari sampel, ukuran-ukuran statistiknya adalah nilai rata-rata, standar deviasi, proporsi, koefisien korelasi atau R, semuanya huruf kecil. Sedangkan dari populasi, semuanya huruf besar. Jika kita mengadakan penelitian, tidak mungkin semua suatu populasi kita adakan atau kita teliti semua. Dalam hal ini diperlukan kita mengambil sampel dalam populasi itu untuk kita teliti. Dan sampel tadi merupakan interpretasi dari populasi. Dan sampel tadi merupakan bagian dari populasi. Apa kelebihannya? Menggunakan sampel, kelebihannya adalah waktu, tenaga, dan biaya yang sangat minim kalau dibanding dengan kalau kita mengadakan penelitian secara menyeluruh atau sensus. Kemudian apa kelebihannya lagi? Lebih cepat, murah, dan mudah. Kemudian memberikan informasi yang lebih banyak dan dalam, dapat ditangani lebih teliti. Jadi begitulah kemudahan-kemudahan kalau kita melakukan penelitian secara sampel. Seperti yang saya jelaskan di atas, bahwa tidak mungkin kita melakukan penelitian seluruh populasi, tetapi alangkah baiknya dan banyak digunakan orang dalam penelitian menggunakan sampel. Bagaimana kita menentukan sampel untuk penelitian kita? Yang pertama, rumuskan persoalan yang ingin diketahui. Rumusan? Apa identifikasi masalah? Apa yang akan kita teliti? Misalnya kita ingin meneliti tentang kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Kompensasi itu adalah upah dan gaji serta fasilitas lainnya.
Kalau kita dalam suatu perusahaan, suatu kantor, kita mencakup seluruh karyawan maupun pimpinan, kita anggap populasi. Maka begitu kita lakukan penarikan sampel, mungkin saja terpilih pimpinan-pimpinannya, dan tidak mungkin pimpinan tersebut seperti bawahannya menerima gaji yang sama. Tentu gaji yang diterima oleh pimpinan perusahaan tersebut akan sangat bias untuk dijadikan sampel. Kemudian tentukan dengan jelas batas populasi perusahaan apa. Kemudian definisikan dengan jelas dan tepat segala unit dan istilah. Kemudian tentukan ukuran sampel, yakni berapa unit sampel yang harus diambil. Kemudian tentukan cara pengumpulan data yang akan dilakukan. Seperti yang telah saya jelaskan di atas, bahwa kita melakukan atau menarik sampel dari suatu penelitian, dari suatu populasi. Berapa sih yang harus kita tarik sampel agar dapat mengungkap dari data-data populasi? Sebenarnya banyak rumusan-rumusan untuk menentukan penelitian. Ada rumus Slovin, ada menurut Kiono, ada menurut Colgate, tetapi yang lebih sering digunakan adalah rumus Slovin. Dengan rumus Slovin ini adalah rumusnya N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus NA kuadrat. Dengan N-nya adalah jumlah sampel, kemudian N besarnya adalah jumlah populasi, sedangkan E-nya adalah presisi yang ditetapkan atau tingkat kepercayaan seperti 0,5, 0,1, 0,12, dan sebagainya. Bukan tidak ada rumus-rumusan penarikan atau penentuan jumlah sampel, banyak sekali. Ya, tetapi yang sering digunakan orang dengan populasi yang begitu besar, rumus Slovin ini. Dalam rumus Slovin, kita ambil contoh tentang penelitian dilakukan suatu kantor pemerintah tentang kepemimpinan. Jumlah seluruh pegawai 1.000 orang, laki-laki 300 orang, perempuan 700 orang. Dengan tingkat kepercayaan 5% atau presensinya adalah 0,05. Berapa sampel yang minimal harus dipenuhi atau diambil? Yang pertama, kalau kita meneliti tentang kepemimpinan, tidak semua kita jadikan populasi. Kita pilah-pilah. Ya, kepemimpinan tidak kita ikutkan. Kalau kepemimpinan kita ikutkan, maka jawaban pemimpin tersebut bila dia terpilih dalam sampel tidak akan mencerminkan dari keadaan di perusahaan tersebut. Maka kepemimpinan seluruh pemimpin tidak kita anggap sebagai populasi. Maka dalam hal ini populasinya adalah 1.000 orang. Kita masukkan dalam rumus. Kita tentukan N sama dengan N kecil sama dengan N plus 1 NA kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. Maka didapatlah populasinya 285,71 atau 286. 286 inilah sebagai sampel kita untuk penelitian, bukan 1.000 orang tadi. Setelah kita mendapatkan jumlah sampel, seperti slide di atas, kita telah menemukan N kecil adalah 286. Kemudian kita bagi, karena kita membuat laki-laki dan perempuan, kita bagi. Sampel laki-laki adalah 300 per 1.000 kali 286. Karena populasinya tadi yang laki-laki 300, maka dibagi seluruh anggota populasi 1.000 dikali jumlah sampel 286, dapatlah 86. Dan perempuan dapatnya 200. Nah, itulah dia sampel laki-laki dan sampel perempuan. Bagaimana
sampai ke objek siapa-siapa orangnya. Ya, kita melakukan dengan undian. Kita sediakan 2 kotak, laki-laki dan perempuan, kita list nama-namanya, berapa laki-laki, berapa perempuan, kita masukkan dalam kotak, kita cabut satu-satu dengan mata tertutup, seperti arisan dari ibu-ibu. Dalam penarikan sampel, ada kekeliruan, ada kesalahan. Kalau seandainya kekeliruan atau kesalahan tersebut kita alami, maka sudah jelas penelitian kita akan bias. Penelitian kita tidak menggambarkan dari populasi, dan penelitian kita tidak menginterpretasikan dari populasi. Kekeliruan tersebut adalah dari sampling, ya, yang disebabkan adanya pemeriksaan tidak lengkap tentang populasi. Ya, salah kita menentukan siapa sebagai populasi. Kemudian kekeliruan non-sampling. Ini bisa terjadi dalam setiap penelitian, apakah berdasarkan sampling atau berdasarkan sensus. Berapa penyebab terjadinya kekeliruan sampling, 2 kekeliruan non-sampling. Jadi, kekeliruan non-sampling disebabkan populasi tidak didefinisikan sebagai mestinya. Seperti saya jelaskan tadi, kita meneliti tentang kepemimpinan, dan pemimpin-pemimpin suatu perusahaan tadi kita anggap sebagai populasi. Kemudian, populasi yang menyimpang dari populasi yang seharusnya dipelajari. Punya kuesioner yang tidak dirumuskan sebagaimana mestinya. Istilah-istilah tidak definisikan secara tepat. Kemudian, responden tidak menjawab pertanyaan secara akurat. Nah, itulah kesalahan-kesalahan non-sampling. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa kita antisipasi jika kita melakukan atau menetapkan populasi itu dengan benar dan tepat. Sehingga penelitian kita tidak bias. Penelitian kita akan menggambarkan dari populasi. Ukuran-ukuran yang dihasilkan dari sampel akan mewakili dari populasi. Kalau kita berbicara tentang bagaimana teknik sampling non-probabilitas. Teknik sampling non-probabilitas. Sebelumnya saya jelaskan bahwa teknik sampling yang akan digunakan terdiri dari non-probabilitas dan probabilitas. Sedangkan yang non-probabilitas adalah teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap orang atau unsur dari anggota populasi untuk menjadi sampel. Jadi ada interest kita dalam penarikan sampel. Dan dalam penarikan sampel tersebut, semau kita siapa-siapa saja yang akan kita jadikan sampel. Itulah teknik sampling non-probability. Jadi teknik sampling non-probability itu adalah teknik haphazard, secara sembarangan atau sedapatnya. Teknik voluntary atas dasar sukarela. Teknik proposif pertimbangan sekelompok pakar di bidang ilmu yang sedang diteliti. Kemudian teknik snowball berdasarkan informasi dari satuan pengamatan sebelumnya yang sudah terpilih. Kemudian teknik kuota melakukan penjatahan terhadap kelompok satuan pengambilan secara berjenjang. Sekarang kita mempelajari teknik sampling probability atau teknik sampling probabilitas. Sebelumnya kita sudah bicara tentang teknik sampling non-probabilitas atau non-probability. Jadi teknik sampling probability merupakan teknik yang memberikan peluang yang sama atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi tidak ada interest kita, tidak ada pilih-pilih. Apa yang terjadi, siapa yang terpilih, dengan undian atau dengan apa, itu dinamakan sampling probabilitas. Yang intinya memberikan kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Kemudian sampel acak sederhana. Ya, kita acak sampel tadi, ya, kita ambil sampel tadi. Itulah dijadikan sampel. Kemudian sampel berstrata. Kita populasi tadi kita strata. Ya, strata 1, strata 2, strata 3. Strata 1-nya laki-laki perempuan.
Kemudian strata 2-nya kita bagi lagi yang laki-laki perempuan sudah bekerja atau belum bekerja. Kita bagi lagi yang sudah bekerja, punya istri atau tidak. Itulah sampel strata. Kemudian sampel berkelompok. Sampel probabilitas yang memilih subpopulasi yang disebut klaster. Kemudian setiap elemen di dalam kelompok. Ya, kelompok saya, kelompok manajemen, kemudian kelompok teknik, kelompok hukum, itu kita ambil ya secara menyeluruh dengan teknik sampling dan kita pilih sebagai sampel. Dan tidak boleh kalau sampel tadi hanya prodi manajemen saja atau hukum saja atau teknik saja, tetapi secara merata ya kita ambil sampel secara teknik sampling probabilitas dan terpilih mewakili dari kelompok-kelompok tersebut. Sampel sistematik ya dibagi dengan ukuran sampel yang diperlukan atau N, dan sampel diperoleh dengan cara mengambil setiap subjek ke N dan seterusnya. Demikianlah pembelajaran kita yang ketiga ini. Mudah-mudahan anak Bapak dapat mengerti dan lebih interest kepada penelitian skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk Bapak semua.